Ya, seperti pelatihan diklat ISO, kemudian perawatan perawatan ruang COVID yang tempatnya berada di RSUD di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk terlapor berinisial FR, yang mana saat ini kami dari Polresta Bogor Kota menangani 2 laporan polisi yang dilaporkan pada bulan April 2024 dan di bulan Mei 2024 dengan modus yang sama, yaitu proyek-proyek fiktif berkaitan dengan pengadaan diklat ISO dan pembangunan perawatan ruang COVID. Satu korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 75 juta rupiah, dan korban yang lainnya sudah kami sortir dan kami melakukan pencocokan kerugian sekitar 800 juta rupiah. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 orang saksi, yang mana terdiri dari saksi korban, kemudian saksi dari orang-orang yang mempertemukan antara pelapor dan terlapor, kemudian bagian rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor. Dari hasil pemeriksaan memang benar bahwa tidak ada proyek-proyek yang ditawarkan oleh terlapor kepada pelapor. Dan minggu ini kami akan melaksanakan gelar perkara untuk kami naikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan ulang dan penyitaan barang-barang bukti yang nanti akan kami gunakan sebagai kelengkapan 2 alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka. Adapun informasi yang beredar bahwa terlapor ini merupakan putri dari anggota Polri, kami khususnya atas perintah Bapak Kapolresta Bogor Kota tidak pernah memandang seseorang dari anaknya siapapun. Kalau di bahasa hukum, siapapun yang berhadapan di depan hukum, semua adalah sama. Mau anaknya anggota Polri, anaknya pejabat pemerintah, apabila memang yang bersangkutan bersalah, tentu kami akan tetapkan sebagai tersangka jika memenuhi 2 alat bukti. Jadi tidak ada keraguan kepada masyarakat, apabila ini anaknya seseorang pejabat, kami akan pilih kasih, tidak ada. Semua di mata hukum adalah sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ini saya sudah arahkan dari Pak Kasat Reskrim untuk profesional, kumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya, periksa saksi ahli, sudah cukup, gelar, jika semuanya sudah tercukupi, terlengkapi, tetapkan tersangka. Begitu juga untuk kasus yang berikutnya terkait dengan kasus rumah sakit. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Terkait dengan penanganan perkara, yang mana saat ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman media berkaitan dengan dugaan adanya kesalahan dari tenaga medis yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit di wilayah Kota Bogor. Adapun korban ini berinisial VY, umur 33 tahun, perempuan yang habis melaksanakan operasi sesar di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Kondisi saat ini kami sudah bertemu dan kemarin juga sudah dilakukan visum. Memang masih dalam keadaan lumpuh, kemudian masih menggunakan selang dan masih belum dapat berinteraksi secara sempurna. Atas peristiwa tersebut, suami dari korban melaporkan dugaan adanya kesalahan prosedur pada salah satu tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Kota Bogor berkaitan dengan kondisi istrinya hingga saat ini yang masih lumpuh. Kejadian di tahun 2021, namun baru melaporkan kepada pihak kepolisian di bulan Februari tahun 2024. Kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang saksi yang terdiri dari 4 tenaga medis yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Bogor, kemudian 4 lagi dari pihak keluarga, dan barang bukti yang sudah kami sita merupakan surat dari MK DKI, Majelis Kedokteran yang ada di DKI Jakarta, karena
pasca kejadian di rumah sakit salah satu kota Bogor ini, korban langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya. Adapun kendala dalam penanganan ini karena kita melibatkan dua wilayah kedokteran, Jawa Barat dan DKI Jakarta, kami tetap berkoordinasi kepada Majelis Kehormatan Kedokteran yang ada di Jakarta maupun di Jawa Barat. Salah satu pernyataan dari Majelis Kedokteran di Jakarta menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang ada di wilayah Kota Bogor ini merupakan kesalahan ketidaketikan pada salah satu perilaku yang mana tidak memberikan informasi secara utuh kepada keluarga korban. Namun untuk teknis yang mana informasinya, maka kami akan undang dari Majelis Kedokteran yang ada di Jakarta untuk menjelaskan kepada kami, karena tentu serangkaian tindakan medis ini perlu kami lakukan upaya-upaya lain, yaitu pendekatan kepada ahlinya dari bidang kedokteran untuk dapat menjelaskan ke kami, sehingga kami bisa menyimpulkan dan bisa memutuskan apakah peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Mungkin itu penjelasan terkait dengan penanganan perkara yang sedang kami lakukan.